Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Dayah Online Aceh News, jumpa lagi, kita akan berbincang-bincang tentang persoalan Aceh. Dalam sebuah analisis konflik, ada yang disebut dengan fortified identity. Jadi di mana suatu kelompok yang ditekan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan kekompakan dan kesolidan. Kelompok tersebut akan terjadi sebuah kekuatan yang solid dan besar. Jadi begitu tekanan dilakukan secara terus-menerus, maka di sana akan timbul persatuan dan rasa persaudaraan yang kuat. Jadi bisa kita lihat pada saat Aceh dalam kondisi konflik, maka rakyat Aceh ini ada sebuah solidaritas yang terbangun secara tidak terkoordinir. Persatuan masyarakat Aceh kuat, sehingga begitu ada momen yang ingin digerakkan, misalnya pada saat melakukan demonstrasi secara besar-besaran, maka akan ada kekuatan yang besar pada saat itu. Contoh misalnya ketika kejadian pada saat tahun 1999, pada saat Aceh sedang dalam menuju level konflik yang tinggi, maka gerakan-gerakan sipil terbangun dengan sendirinya, tanpa terkoordinir, tanpa diiming-iming dengan uang. Mereka mau turun ke jalan, mau menghadang TNI Polri pada waktu itu secara sukarela demi marwah Aceh. Itu yang disebut dengan fortified identity. Jadi kita hanya bersatu demi sebuah identitas. Nah, contoh lain, pada saat referendum Aceh, secara sukarela masyarakat seluruh Aceh bahu-membahu memberikan sumbangan secara material dan juga mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, hanya memikirkan sebuah identitas Aceh, yaitu dengan gaung Aceh ingin merdeka atau berpisah dengan Indonesia pada saat itu. Referendum pertama dan referendum kedua. Begitu juga ketika ada sebuah ajakan untuk memperkuat dukungan terhadap perjuangan, maka pada saat terjadi insiden di Simpang KKA, itu tidak terlepas daripada ajakan-ajakan, daripada cari dukungan, memberi dukungan kepada kelompok tertentu demi marwah Aceh. Jadi itulah identitas Aceh ketika dalam tekanan. Maka dari Jakarta, strategi yang pertama dibangun untuk melemahkan kekuatan dan persatuan masyarakat Aceh, yaitu masuk ke ruang persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh itu harus dipisahkan. Jadi ini mereka memanfaatkan ruang politik. Begitu perdamaian terjadi di Aceh, maka pada saat itulah sumber pertama perpecahan yang terjadi. Yang pertama dengan alasan pertarungan politik, perebutan kekuasaan. Yang namun harus dipahami bahwa apapun alasannya, bahwa kekuatan masyarakat Aceh sudah mudah diobok-obok oleh Jakarta. Identitas kita masyarakat Aceh sudah luntur. Yang dulunya kita bersatu, yang dulunya kita kokoh, dulunya kita kuat, sekarang kita sudah terpecah belah. Kita menyadari atau tidak bahwa ini dilakukan yang pertama untuk menghambat di Aceh akan ada pergerakan-pergerakan baru yang akan menuntut hal yang sama, yaitu menuntut kemerdekaan.
Jadi fortified identity ini berhasil dipecahkan oleh Jakarta. Kekuasaan adalah segalanya. Kita sudah kehilangan jati diri karena kekuasaan. Nah, jadi inilah ketika ada riak-riak kecil hari ini yang ingin membangun kembali kekuatan dan solidaritas masyarakat Aceh dalam memperjuangkan hak dan martabat rakyat Aceh, maka sudah sangat sulit. Ini harus diformulasikan kembali dan didaur ulang, ditata kembali, diberikan pemahaman kembali, butuh perjuangan dan tenaga yang ekstra untuk kembali meyakinkan masyarakat Aceh bahwa identitas kita sebagai suatu bangsa yang pernah berdaulat, yang pernah berdiri sendiri, yang pernah bekerja sama dengan negara-negara luar, ya, yang pernah memberikan kontribusi membuat Belanda begitu kagum dan harus angkat kaki dari bumi Serambi Mekah, tetapi kini telah luntur akibat gesekan-gesekan yang terjadi di setiap momen pemilihan, baik itu pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan perwakilan, termasuk presiden, yang sebenarnya bagi masyarakat Aceh bukan sesuatu yang urgen kalau berbicara tentang pemimpin nasional. Tapi hari ini semua ingin cari muka pada pemimpin Indonesia, ya, sehingga di sini juga terjadi perpecahan-perpecahan yang sulit dihindari. Bahkan level perpecahan terjadi sampai ke akar rumput. Yang dulunya persoalan pemilihan kepala desa bukan sesuatu yang menjadi atensi masyarakat Aceh, tapi sekarang sudah menjadi sebuah ajang perebutan kekuasaan juga. Kenapa? Karena di desa sendiri ada harapan besar dengan APBDes-nya, ya, dengan dana koperasi merah putihnya yang sudah ditetapkan dalam aturan. Ini menjadi sebuah lirikan baru tentang perebutan kekuasaan di tingkat kampung. Nah, oleh karena demikian, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan finansial, dengan keuangan, dengan jabatan, maka disitulah sumber perpecahan sangat besar terjadi. Maka kita, rakyat Aceh, bangsa Aceh, sejatinya harus berpikir, jika kita ingin mengembalikan marwah, maka kembalilah persatuan dan kesatuan terlebih dahulu. Kalau hari ini caci maki begitu kuat terhadap sesama masyarakat Aceh, maka apapun yang dilakukan, ada sebuah gerakan yang ingin dibangun untuk menguatkan kembali kekuatan, kita sudah tidak memungkinkan lagi. Walaupun kita berkoar-koar hanya melalui media sosial sebagai corong informasi yang bisa kita bangun, tetapi tidak maksimal, karena di lapangan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Semua jaringan kita dipotong dan pergerakan kita terhambat. Nah, makanya harus kembalilah kepada cara kehidupan kita sebagai orang Aceh, yaitu hidup di dalam persatuan dan kesatuan. Bila kita ingin mencari sesuatu yang lebih besar ke depan tentang kondisi Aceh di masa yang akan datang. Demikian saudara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.